Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Di sini baru 3 orang ya yang join, sama 1 orang tadi yang keluar. Yang dari Maluku Utara ini namanya siapa ya? Boleh kenalan dulu? Ada 2 ya. Yang vote. Vote ini siapa nih? Saya Nina, Mbak. Mbak Nina. Oke, saya rename ya, biar enak nanti diskusinya. Mbak Nina ya. Satunya Mas Jais, benar? Iya, iya. Oke. Yes. Sama satu lagi Mbak Frederina, betul. Itu saya salah. Betul, Ibu. Oke, selamat datang ya teman-teman di kelas The Sky. Oh, satu lagi nih dari Mbak Badria. Mbak Badria baru gabung. Mbak Badria boleh di rename dengan asal daerah ya. Di sini Mbak Badria sepertinya alumni The Sky deh. Oke, selamat datang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Faradila Yusuf Liputo. Saya adalah fasilitator kompetensi PBJP di LKPP. Sampai saat ini saya sudah di level 3 ya untuk mengajar sampai kelas pejabat pengadaan dan juga untuk kelas PPK tipe C. Yang mana untuk kita yang dasar ya itu ada di level 1 teman-teman. PBJP level 1 itu untuk para ASN ya dan juga non ASN. Kalau ASN itu tentu saja yang akan menduduki gitu ya jabatan pejabat jabatan pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan dan lain sebagainya. Tapi sebelum menuju ke sana perlu dibekali dulu nih dengan pembelajaran yang level 1. Karena untuk menuju ke PPK dan juga pejabat pengadaan itu adalah yang level 2 ya, teman-teman. Tapi harus lulus dulu sertifikasi yang level 1 ini. Dan teman-teman di sini ya pastinya akan mengikuti UKOM ya, benar ya? UKOM PBJP level 1. Ini udah daftar semua apa ada yang belum daftar ujian nih, teman-teman? Daftar, Bu. Ya. Ujiannya kapan? Kalau saya sih tanggal 29. Bulan ini. Ya, bulan ini. Oh, oke oke. Yang lain, Mbak Nina? Mbak, saya boleh cerita sedikit, Mbak. Oh ya, Jadi, dengan saya senjata. kan masih mendudukin di Bendahara Pengeluaran, kemudian di tahun Ah, depan itu diplot jadi PPK. Nah, padahal saya ini nggak tahu sama sekali untuk PPK ini harus bagaimana, harus punya apa, tapi sudah didaftarkan ke KPPN untuk ujian sertifikasi PPK, begitu. oh Nah, untuk gitu. tahapannya ini jujur saya sama sekali buta nih, Mbak. Eh, tapi kalau dari bendahara pengeluaran berarti nggak buta-buta amat ya. Udah menemukan jalannya tuh. Udah punya dasar-dasarnya, tinggal pembelajaran teknis lagi ya, karena ujian PBJP level 1 ini beda dengan sertifikasi yang masih tingkat dasar dulu, teman-teman. Yang mana untuk PBJP yang level 1 sekarang ini soal ujiannya itu lebih teknis lagi gitu ya. Kalau yang tingkat dasar itu lebih ke eh, peserta ujian itu diminta untuk menghafal isi perpres. Kalau kita yang level 1 itu diminta untuk bisa ya indikator pembelajarannya itu adalah menjelaskan gitu ya, menjelaskan mekanisme PBJP. Tapi ketika pada saat ujian, teman-teman akan diminta ya berperan sebagai seorang pelaku PPJ. Sehingga di sini kita nggak cuman dituntut untuk mengetahui bahwa PBJP itu pengertiannya seperti ini, tahapan-tahapannya seperti ini. Tapi Anda akan diminta menjawab gitu ya, sebagai seorang PPK. Akan disajikan soal ujian, ini Anda sebagai PPK di Kementerian A, kemudian dihadapkan dengan situasi seperti ini ya, misalnya pengendalian kontrak, ada si pelaksana gitu ya, si pelaksana atau penyedia barang jasa gitu, setelah tanda tangan kontrak, penyedianya itu nggak mau mengerjakan atau melaksanakan kontrak itu gitu dengan alasan dia melihat bahwa harga yang ada di dalam kontrak itu ternyata sudah mengalami kenaikan gitu ya, kenaikan harga. Jadi si penyedia ini nggak mau melaksanakan kontrak gitu. Dia maunya
dinaikkan dulu harganya. Nah, Anda akan diminta berpendapat gitu ya sebagai seorang PPK. Kalau Anda PPK-nya, apa yang akan Anda lakukan? Apakah memutus kontrak gitu ya atau memberikan sanksi gitu ya atau ada langkah-langkah yang lain. Nah, seperti itu gambaran umum PBJP Ukom PBJP level 1 ya, Mbak Nina dan juga teman-teman semua. Sehingga di sini memang benar-benar kita ya teman-teman yang akan ujian gitu itu dituntut untuk bisa mengetahui gitu ya. Bukan hanya gambaran yang tadi, tapi mengetahui kalau kondisi seperti ini apa yang akan dilakukan gitu. Sehingga pembelajaran kita akan lebih lebih teknis teman-teman ya seperti itu. Kemudian yang iPhone ini siapa nih namanya? Boleh di rename dulu Mbak iPhone atau Mas iPhone di rename dengan nama ya dan juga asal daerah. Sambil kita menunggu Mbak atau Mas iPhone-nya rename, saya ke Mbak Freddy Rina dulu ya. Mbak, saya manggilnya apa nih? Mbak Rina ya, sepertinya. Iya Benar, boleh Mbak? Mbak. Boleh Bu. Oke. Mbak Rina sudah mendaftar ujian? Sampai saat ini masih buat SPT untuk bisa mendaftar Ibu. Oh, oke. Masih menunggu ya jadwalnya ya. Berarti Iya, masih punya waktu lebih banyak gitu ya untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian. Makasih Mbak iya. Rina dan juga teman-teman yang lain. Kita ke Mbak Badria. Mbak Badria, Saya Mbak, alumni saya Deskar bukan? kebetul. Enggak, saya dari Aceh Oh, Pak, baru ya. Oh, oke oke baru join ya. Mbak baru Badria udah join. daftar ini nggak Ukom level 1? Belum, belum Mbak. Jadi saya memang ambil bimbel dulu, baru nanti ikut pelatihan selanjutnya untuk sertifikasinya Mbak. Oh, oke oke. Jadi makin siap nanti ya insya Allah. Saya harapkan teman-teman semua bisa masuk ya belajar di kelas ini dari hari pertama sampai hari terakhir karena setiap harinya itu saya akan berbagi gitu ya tips trik dan saya akan spill kisi-kisi soal ujian biar teman-teman semakin terarah gitu ya. Sudah mendapatkan gambaran nanti kalau ujian oh kurang lebih gambaran soalnya seperti ini gitu ya. Tapi kita di sini tidak akan membocorkan soal asli, teman-teman ya. Saya hanya membuatkan kisi-kisi gitu, bayangan ya. Soalnya nanti bakalan seperti ini, gitu. Mbak Yesika, selamat datang ya di kelas ini. Mbak Yesika dari alumni SKB ya. Saya ingat banget nih Mbak Ika ya, Mbak Yesika di sini. Mungkin bisa di rename asal daerahnya ya, Mbak Yesika. Dan ini Mbak Mas iPhone ini siapa sih? Rename dulu ya, biar enak kita diskusinya. Nih. Atau mau open mic Mbak Mas iPhone biar saya bantu rename atau gimana? Boleh open mic dulu. Siapa nih Mas Mbak iPhone? Gimana? Oke, sambil kita tunggu ya. Nanti kalau nggak rename saya ini ya, Dengar Mbak. saya oh ini udah ini. Halo Boleh di Mbak, rename? Ya, saya dengan Mas Waluyo siapa Mbak nih? dari Aceh Mbak. Siapa? Bentar Oh, ya Mbak, siapa? saya rename ya. Oh, oke. Oke, oke, sip, sip. Oke. Ya, jadi kita mulai ya teman-teman untuk pembelajaran level 1, yang mana level 1 ini kita ada 6 ya modul kompetensi teman-teman. Untuk kompetensi yang pertama itu adalah pengantar manajemen rantai pasok. Tapi kita nggak akan mulai dari kompetensi yang pertama ya teman-teman. Karena pengantar manajemen rantai pasok itu adalah materi pendukung dari kompetensi PBJP level 1. Sehingga saya akan memulai dari materi pertama dulu, yaitu kompetensi yang kedua, pengantar PBJP yang level 1. Yang mana itu merupakan dasar gitu ya dalam pembelajaran level 1 ini. Itu kompetensi kedua ya dan kompetensi ketiga tentang perencanaan di situ mulai masuk ke hal-hal teknis gitu ya. Dan kompetensi keempat itu adalah pemilihan. Pemilihan ini di situ banyak banget soal UKOM ya, teman-teman. Jadi komposisi soal ujian terbanyak itu dari beberapa dari sebagian besar bank soal gitu ya, ada di kompetensi yang keempat ini, pemilihan.
gitu karena Bang Soal ada ribuan kan, ada banyak banget. Ada yang sebagian dominan di materi kontrak, tapi kebanyakan dominannya di materi pemilihan. Dan banyak banget peserta pelatihan ya dan juga peserta ujian itu kesulitan menjawab soal pemilihan. Termasuk saya, teman-teman, waktu ujian pertama. Karena saya ujiannya 2 kali baru lulus ya. Ujian pertama itu saya kesulitan di materi pemilihan. Karena kita nggak familiar dengan tugas pejabat pengadaan maupun pokja pemilihan. Nanti di kelas Deskai ini kita bakalan bahas tuntas ya. Teman-teman kalau ada yang nggak dipahami, ragu-ragu gitu ya, teman-teman bisa tanyakan nanti. Mas iPhone tadi, oh Mbak, Mas Waluyo ya. Oke, Mas Waluyo dari Aceh. Selamat bergabung, Mas Waluyo. Udah daftar ujian? Gimana Mbak? Udah daftar ujian belum? Daftar ujian udah ya, rasa-rasa. Ujian belum Ujiannya ya? kapan? Hah? Belum ya? Oh, sambil Belum ya, nunggu ya? belum. Tadi Oh, saya oke, lagi oke. talil ya Mbak, mohon maaf, saya terlambat. Oh iya, iya. Sip, sip. Nah, oke, teman-teman. Kemudian untuk kompetensi yang kelima, kompetensi kontrak ya. Di situ juga banyak hal-hal teknis yang nanti akan kita bahas. Saya juga berharap teman-teman di kelas ini semuanya bisa aktif bertanya ya. Karena di setiap batch pembelajaran kita di The Sky maupun kelas-kelas offline saya yang lain, kalau pesertanya banyak nanya, itu saya juga semakin banyak informasi yang saya berikan gitu ya, teman-teman. Gitu. Karena dari pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman mungkin sudah hadapi di kantor masing-masing gitu, ada kendala terkait proses pengadaan, ada mungkin yang teman-teman lihat kondisi ya yang Anda hadapi atau yang Anda lihat, oh teman saya yang PPK kayak gini loh kondisinya gitu. Anda tanyakan ya, kita diskusikan di sini dan itulah yang akan menjadi soal ujian, teman-teman ya. Karena memang soal ujian PBJP level 1 itu kebanyakan dari kasus nyata kita ya. Seperti itu. Nah, ini saya bisukan dulu Mas Waluyo, yang lupa di off. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman. Dan materi terakhir, kompetensi terakhir itu adalah swakalola. Kalau swakalola itu soal ujiannya nggak terlalu banyak ya selama ini. Itu hanya sekitar 11 soal dari 100 soal ujian gitu ya, sekitar 11 sampai 16 yang kebanyakan Bang soal nggak sampai 20 sih berdasarkan cerita teman-teman yang ujian gitu. Tapi untuk soal swakalola itu menurut saya lumayan sulit karena dia bentuknya itu soal cerita dan lumayan panjang ya teman-teman. Nanti juga di materi swakalola saya akan contohkan seperti apa kisi-kisi soal swakalola itu. Oke, kita langsung masuk ke ini ke kompetensi kita ya untuk yang materi kompetensi kedua yang akan kita mulai di hari pertama kita, yaitu pengantar pengadaan barang jasa pemerintah untuk yang level 1, teman-teman. Ada 6 pokok bahasan yang harus teman-teman kuasai di sini. Ada 12 ya, ada 12. Yang pertama adalah definisi pengadaan barang jasa pemerintah. Yang mana definisi PBJP ini selalu keluar di bank soal manapun. Kalau dulu ada di nomor 1, pasti di nomor 1. Kalau sekarang biasanya ada di nomor 3, nomor 5 gitu ya. Kemudian ruang lingkup PBJP juga ini sering keluar. Tujuan dan juga kebijakan. Yang mana tujuan dan kebijakan ini berbeda dengan definisi ataupun ruang lingkup. Kalau definisi atau ruang lingkup itu soal hukumnya kebanyakan lebih ke indikator pemahaman gitu ya, memahami. Jadi apa yang ada di modul ya, apa yang ada di materi kita itu yang ditanyakan pada saat ujian. Tapi kalau tujuan sama kebijakan itu soal ujiannya lebih ke indikator mengidentifikasi, teman-teman. Jadi soal implementasi gitu. Apa yang kita lakukan di kantor gitu ya, yang berkaitan atau yang relevan atau yang merupakan cerminan dari tujuan atau kebijakan dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Sehingga cara mengerjakannya itu tentu saja perlu 2 langkah gitu ya. Pahami dulu tujuan dan kebijakan, baru teman-teman sandingkan dengan kasus yang disajikan pada soal. Nanti saya kasih tahu clue-nya sebentar. Kemudian untuk prinsip PBJ ini juga soal implementasi, teman-teman, mirip dengan tujuan dan juga kebijakan. Nah, ini yang berbeda dengan materi-materi yang lama. Kalau yang
eh, mungkin teman-teman pernah lihat cuplikan rekaman saya di YouTube, ya, itu kebanyakan bang soal yang lama ya. Untuk prinsip itu lebih ditanyakan pengertian dari prinsip efisien, bedanya sama efektif itu apa, kayak gitu. Tapi kalau sekarang sudah lebih ke implementasi gitu. Kemudian etika pengadaan barang jasa pemerintah, aspek hukum dalam PBJP ini sering keluar satu nomor, pelaku PBJ. Pelaku PBJ ini yang harus benar-benar teman-teman kuasai. Siapa orang-orangnya dan apa tugas serta kewenangannya dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Karena di 100 soal hukum nanti, teman-teman akan diminta ya berperan sebagai si pelaku PBJP ini. Dan dari semua pelaku PBJ, yang paling sering keluar di soal ujian itu adalah tugas kewenangannya si PPK, teman-teman. Ataupun Pokja pemilihan. Gitu. Kemudian yang ke-9 itu adalah peran usaha kecil, PPDN, dan juga pengadaan berkelanjutan. Yang ke-10 itu PBJP secara elektronik. Yang ke-11 adalah SDM dan juga kelembagaan PBJP. Dan yang ke-12 atau yang terakhir adalah pengawasan, pengaduan, sanksi, dan juga pelayanan hukum dalam PBJP itu sendiri. Nah, namun untuk pembelajaran kita, karena hari ini kita hanya memulai dengan 2 jam pelajaran ya, teman-teman, 1,5 jam, sehingga materi hari pertama ini mungkin kita akan bahas dalam 2 hari ya, atau kalau teman-teman aktif diskusinya kita mungkin bisa membahasnya dalam 3 hari gitu, karena saya akan kasih contoh-contoh soal juga ke teman-teman. Dan indikator pembelajaran di hari pertama ini untuk kompetensi yang kedua itu adalah menjelaskan. Peserta peserta pelatihan maupun peserta ujian diminta untuk menjelaskan gambaran umum PBJP itu sendiri. Sehingga selain tugas atau kewenangan dari si pelaku PBJP, teman-teman tentu saja diminta untuk bercerita nantinya pada saat ujian gitu ya. Bercerita ya, menjelaskan gitu, mengidentifikasi apa saja sih tahapan-tahapan dalam PBJP itu, seperti apa sih mekanismenya ya, di tahap perencanaan, siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, kemudian bergeser lagi ke tahap persiapan ya. Setelah dokumen perencanaan itu selesai, diumumkan ke dalam sistem informasi rencana umum pengadaan, lalu apa yang akan dilakukan di tahap persiapan PBJ? Siapa yang melakukannya gitu ya? Dari PPK, penetapan dokumen persiapan PBJ, kemudian PPK akan menyerahkan ke UKPBJ atau ke Pokja pemilihan untuk diproses ya, yang dimulai dari proses review dulu gitu ya, sebelum melaksanakan pemilihannya, itu yang akan ditanyain pada saat ujian. Bergeser lagi ke tahap pelaksanaan. Ketika Pokja ataupun pejabat pengadaan melakukan pemilihan penyedia, tender, pengadaan langsung, seleksi, penunjukan langsung, dan lain sebagainya, itu juga bakalan ditanyain pada saat ujian. Dan setelah proses pemilihan itu selesai, Pokja ataupun pejabat pengadaan menetapkan pemenang. Nantinya hasil pemenang itu ya, penetapan pemenang itu dikasih ke PPK kan. Nah, PPK ini melakukan apa setelah menerima hasil penetapan pemenang itu? Apakah si PPK menerima begitu saja ya penetapan pemenang itu? Atau PPK-nya boleh protes, boleh komplain, nggak mau menerima hasil pemilihan, boleh menolak gitu. Itu ada di soal ujian loh teman-teman. Gitu. Nah, ini yang akan kita bahas tuntas selama kurang lebih 2 mingguan ya, kita belajar di The Sky ini. Kita mulai dari ketentuan umum PBJP, yang mana untuk bab ketentuan umum ini terdiri dari 4 pokok bahasan ya. Yang pertama terkait definisi PBJP itu sendiri, kemudian jenis pengadaan barang jasa ya, cara pengadaan, dan juga ruang lingkup PBJP. Kita mulai dari definisi PBJP. Saya mengingatkan kembali ke teman-teman, untuk modul yang akan diujikan, saat ini itu ada 2 modul ya, teman-teman. Modul yang bahan ajar lama dan suplemen modul gitu ya, tambahan modul gitu. Untuk yang versi terbaru gitu, yang berdasarkan Perpres 46 tahun 2025. Jadi ada 2 modul. Cara belajarnya sebelum ujian, teman-teman wajib pelajari dari sekarang
print out modulnya gitu ya. Yang modul lama, yang modul baru, belajarnya mulai dari yang modul baru dulu gitu. Dari yang modul baru, teman-teman mulai misalnya di sini di definisi. Definisi ini sudah ada perubahan dari yang perpres lama, teman-teman. Sehingga ketika teman-teman lihat di suplemen modul, ini dibunyikan gitu atau dicantumkan, dijelaskan definisi tentang PBJP gitu. Ada di suplemen, berarti di bahan ajar lama teman-teman harus coret gitu. Sebelum Anda bawa modul itu saat ujian. Karena ujian nanti kan open book ya, bisa bawa modul. Jadi coret memang ya, coret dari sekarang teman-teman definisi PBJP yang ada di modul lama gitu. Supaya teman-teman tidak salah ketika membuka modul. Ketika Anda mau buka ya pas ujian definisi PBJP oh ya ada di modul. Teman-teman buka modul lama dan Anda lihat oh Anda lihat ini udah di X gitu ya, udah dicoret. Berarti itu sudah ada perubahannya. Anda buka suplemen modul terbaru gitu. Ya. Tapi saya tidak menyarankan untuk open book ya, teman-teman, karena open book itu menghabiskan waktu. Sehingga sebisa mungkin dari sekarang teman-teman perlu memahami gitu ya isi dari modul itu dengan cara baca, kemudian kita diskusi di dalam Zoom biar ilmunya semakin apa tertinggal gitu ya di ingatan teman-teman semua. Untuk definisi PBJP ini ada 3 kata kuncinya. Kata kunci ini harus dihafal, teman-teman. Yang pertama, definisi PBJP itu adalah kegiatan PBJ. Jadi kegiatan pengadaan barang jasa, mengadakan gitu. Berarti dari yang tidak ada menjadi ada gitu kan? Barang jasa itu apa? Segala ya, barang gitu maupun jasa yang ada di pemerintahan seperti apa contohnya? Makan minum gitu. ATK, kendaraan dinas, mebeler gitu ya, meja, kursi, komputer, laptop. Nah, itu kan barang, teman-teman. Kalau jasa apa? Jasa tadi ya makan minum ya, catering gitu, jasa catering. Cleaning service gitu. Kemudian ada pembangunan gedung, itu jasa konstruksi ya. Kemudian ada perancangan gedung gitu. Atau pembuatan website ya, itu jasa konsultansi. Nah, semua itu dari yang awalnya nggak ada diadakan. Itu namanya pengadaan barang jasa. Nah, pengadaan barang jasa pemerintah itu adalah kegiatan pengadaan barang jasa tadi di kata kunci pertama, KLPD IL Pemdes. Hafalkan kata kunci itu. KLPD IL Pemdes. Kementerian, lembaga, perangkat daerah, institusi lainnya, dan juga pemerintah desa. Jadi, ATK tadi itu kalau ada di kementerian anggarannya, ada di lembaga, ya, misalnya di Polri, itu kan lembaga ya. Di perangkat daerah, ada di dinas PUPR, gitu. Ada di institusi lainnya, ada di pemerintah desa. Nah, itu namanya kegiatan pengadaan barang jasa. Kata kunci kedua, yang dibiayai oleh APBN, APBD, APB desa, gitu. Itu masuk di sini. Kata kunci ketiga, prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jadi ketika kita di kantor, tahun anggaran 2026 ini, kita mendapatkan pagu anggaran untuk tahun anggaran 2027. Gitu. Pagu anggarannya misalnya 10 miliar. 10 miliar ini kita udah pikirkan ya untuk anggaran 2027 loh. Kita udah pikirkan di 2026, nanti 10 miliar ini kita mau pakai untuk biayai apa, untuk belanja apa gitu. Beli meja, ya, untuk beli ATK, untuk biaya makan minum rapat, atau apa. Nah, itu namanya proses identifikasi kebutuhan. Disitulah kegiatan pengadaan barang jasa ini dimulai, teman-teman. Dan dia akan berakhir sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
kapan serah terima hasil pekerjaan itu dilakukan? Tentu saja di tahun anggaran berikutnya, ya, atau di tahun anggaran berjalan kalau kontraknya tahun tunggal. Karena ada kontrak tahun jamak ya, yang lebih dari 1 tahun anggaran. Tapi kita nggak bahas ke sana ya, kita di tahun tunggal aja deh yang kita bahas biar enak, gitu, biar mudah ya. Jadi serah terima hasil pekerjaan. Ketika laptop tadi, makan minum tadi, ATK tadi itu sudah diadakan sesuai dengan kebutuhan yang tadi di awal dan dilakukan serah terima antara pejabat pembuat komitmen dengan si penyedia barang jasa, disitulah proses pengadaan barang jasa pemerintah itu selesai. Dan ini ada di soal ujian ya teman-teman. Tapi soal mudah, soal pemahaman, ya plek-ketiplek sama yang ada di monitor ini, yang ada di layar Anda. Gitu. Jadi di soal itu dia tanyakan, pengadaan barang jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian, garing lembaga, ya, garing PD, garing IL, garing Pemdes, yang dibiayai oleh titik-titik, yang prosesnya sejak titik-titik sampai dengan titik-titik. Kemudian ada ABCD. A, APBN, APBD, APB desa, gitu. Prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima. Berarti itu jawabannya. Jadi soal yang mudah di sini, teman-teman. Gitu ya. Cukup hafalkan kata kunci saja. Karena sangat disayangkan kalau baru nomor 1 ya, atau yang definisi ini, teman-teman langsung open book untuk memastikan ini jawabannya apa ya, gitu. Jadi cukup hafalkan kata kunci tadi itu untuk memudahkan gitu ya, teman-teman pada saat ujian. Lanjut untuk jenis PBJP. Pengadaan barang jasa pemerintah itu ada 4 jenis, yaitu tadi barang. Barang ini segala sesuatu yang berwujud, misalnya laptop gitu, atau yang tidak berwujud, misalnya oksigen gitu. Kan nggak ada wujudnya, hanya ada tabungnya gitu kan. Barang yang berwujud, yang tidak berwujud, yang dapat diperdagangkan ya, diperdagangkan gitu, diperjualbelikan gitu. Itu namanya barang, teman-teman. Makhluk hidup ya, pengadaan makhluk hidup juga masuk di barang. Misalnya ternak, itu kan makhluk hidup ya. Bibit ikan gitu, benih ikan, itu makhluk hidup, masuk di barang. Kemudian ada pekerjaan konstruksi. Konstruksi ini segala sesuatu yang berkaitan dengan membangun gitu ya, merenovasi, itu merehabilitasi suatu bangunan konstruksi gitu. Kalau pengertian konstruksi itu sebenarnya segala sesuatu yang tertanam di bumi gitu ya. Misalnya rumah itu kan tertanam di bumi gitu ya, di tanah gitu ya. Dia berdiri di atas tanah, itu namanya bangunan konstruksi, teman-teman. Tapi ada juga yang namanya konstruksi kapal, konstruksi pesawat terbang gitu ya. Nah, pesawat terbang itu masuknya di pekerjaan konstruksi gitu. Ya. Tapi akhir-akhir ini kabarnya sudah ada yang masuk ke barang ya teman-teman, katanya karena sudah ada nomor induk berusaha gitu ya, yang kalau saya nggak salah ingat yang KBLI-nya atau KBKI-nya gitu ya, yang merujuk ke pengadaan barang. Tapi saya belum pernah lihat, sepemahaman saya sampai saat ini itu masih masuk di jenis pekerjaan konstruksi gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman sesuaikan dengan soal ujian. Kalau di dalam soal ujian dia menjelaskan bahwa ini ada berdasarkan izin gitu ya, perizinannya itu keluar gitu ya, nomor NIB di bidang apa gitu ya, berarti dia masuk ke barang. Tapi kalau tidak ada keterangan seperti itu, berarti masuk di pekerjaan konstruksi. Tapi sekarang udah jarang banget ya soal yang eh, pesawat maupun kapal gitu. Kalau dulu sering ada ya, sehingga peserta ujian itu bingung gitu, sering menjawab di barang. Tapi kalau dulu udah pasti jawabannya konstruksi ya. Kalau sekarang kan udah mulai bergeser gitu ya, sudah masuk ke barang. Tapi udah jarang banget, sudah nggak pernah saya dengar lagi keluar soal tentang pengadaan yang kapal maupun yang pesawat terbang itu, teman-teman. Jadi Anda tidak perlu khawatir, pekerjaan konstruksi itu di soal ujian kebanyakan pembangunan bangunan gedung gitu ya, atau ada bangunan air gitu teman-teman, ada bangunan
apalagi ya, ada banyak banget ya teman-teman, ada bangunan eh, gedung perkantoran, itu masuk gedung ya, ada pertokoan gitu ya, ada pasar dan lain sebagainya. Itu semua masuk di pekerjaan konstruksi. Kemudian jasa konsultansi. Jasa konsultansi ini berkaitan dengan keahlian, teman-teman, atau brainware gitu. Jadi ada tenaga ahlinya. Yang namanya tenaga ahli, seseorang itu dikatakan ahli kalau dia punya sertifikat kompetensi gitu ya. Itu adalah pengakuan negara gitu ya terhadap keahlian seseorang. Misalnya ahli pengadaan barang jasa pemerintah, Anda kan punya sertifikat kompetensi gitu. Ahli merancang bangunan gitu. Mungkin nggak punya sertifikat kompetensi, tapi dia sarjana di bidang arsitektur. Arsitektur kan yang merancang bangunan. Nah, itu masuk di jasa konsultansi, teman-teman. Sehingga jasa konsultansi untuk tenaga ahli dibuktikannya dari dua hal tadi ya. Dari ijazah gitu ya, pendidikannya formal gitu, pendidikan formal atau yang non formal dari sertifikat kompetensi tadi. Kalau jasa lainnya itu berkaitan dengan skillware, teman-teman. Keterampilan. Nggak perlu keahlian. Gitu. Jadi tidak butuh pengakuan negara gitu ya. Misalnya contohnya jasa catering. Jasa catering itu nggak perlu ahli gitu ya. Ahli koki yang punya sertifikat Master Chef gitu. Nggak. Cukup dia punya keterampilan untuk memasak ya. Begitu juga dengan cleaning service. Dia cukup memiliki keterampilan dalam membersihkan gitu teman-teman. Membersihkan ruangan ya supaya menjadi bersih dan lain sebagainya. Itu masuk di jasa lainnya. Dan keempat jenis barang jasa ini dapat diintegrasikan sehingga disebut sebagai pekerjaan terintegrasi. Ketika jenis-jenis pengadaan tadi ini itu merupakan satu kesatuan gitu ya. Kesatuan yang terintegrasi gitu. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau yang terintegrasi ini jarang keluar ya di soal ujian. Kebanyakan soal UKOM itu untuk jenis PBJ ini lebih ke soal pemahaman ya. Walaupun di soal ujian itu langsung ke contoh kasus ya, ke implementasi. Misalnya tadi pengadaan ATK itu merupakan jenis apa gitu. Pembangunan gedung negara itu merupakan jenis apa gitu ya, jenis pengadaan yang mana. Tapi ini mudah menurut saya gitu. Walaupun mudah, teman-teman kalau masih baru ya di bidang pengadaan ini, sebaiknya teman-teman banyak mencari contoh kasus gitu ya, yang jenis pengadaan itu bisa teman-teman lihat di beranda LPSE. Bisa beranda LPSE-nya Kementerian PUPR ya, ataupun di daerah-daerah lain. Itu udah ada contoh-contohnya nama paket-paket pengadaan beserta jenis-jenis barang jasanya kayak gitu. Selanjutnya untuk cara pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi tadi ada pengadaan ATK, ada pengadaan makan minum, ada pengadaan laptop dan lain sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan barang jasa tadi? Ada dua cara, teman-teman. Kita akan pilih salah satu, ya. Apakah swakelola atau penyedia? Kalau swakelola, swa itu artinya mandiri gitu ya. Berarti mengelola secara mandiri, mengelola sendiri gitu. Jadi kalau ATK, pertanyaannya untuk menentukan cara pengadaan ini, apakah ATK tadi itu dibeli di toko atau kita bikin sendiri? Kita rakit kertas gitu ya, atau kita cetak kertas itu kita bikin dari mungkin apa tebu atau apa gitu ya, kita olah menjadi kertas seperti itu, atau kita beli tadi di toko. Kalau beli berarti nggak bisa swakelola dong. Jadinya penyedia. Karena pelaku usaha tadi, toko itu merupakan penyedia barang jasa gitu. Yang mana yang namanya penyedia ini teman-teman adalah pelaku usaha yang sudah berkontrak dengan si PPK gitu atau dengan pejabat penandatanganan kontrak. Kalau belum berkontrak statusnya itu masih sebagai pelaku usaha gitu ya. Nah, tapi itu tetap masuk di penyedia gitu untuk cara pengadaannya. Kemudian untuk pengadaan makan minum, kita beli di UMKM atau kita masak sendiri. Kalau masak sendiri berarti masuknya di swakelola.
Kalau beli di UMKM, berarti masuknya di penyedia. Tapi seringkali kita ya, apalagi bendahara nih, siapa tadi yang bendahara nih? Ketika kita ada kegiatan rapat di kantor gitu ya, kita memilih cara pengadaan untuk makan minumnya dengan cara swakelola. Kita masak sendiri, padahal kita beli di UMKM. Nah, itu yang udah keliru ya. Saya sering melihat ya seperti itu. Pembelian ke UMKM untuk kue gitu ya, tapi dibeli sendiri oleh bendahara, tapi cara pengadaannya swakelola, padahal nggak boleh. Kalau beli di UMKM berarti masuknya ke penyedia gitu. Ada juga yang bikin secara swakelola, dia masak sendiri, padahal itu nggak sesuai ya, walaupun itu betul bisa dimasak sendiri teman-teman, tapi tusi kita ya sebagai pegawai di dinas itu kan bukan memasak gitu ya, sehingga nggak cocok kalau kita lakukan swakelola ke kita sendiri. Kecuali mungkin swakelola ke em, misalnya ibu-ibu Dharma wanita gitu ya yang punya kantin. Nah, itu bisa dilakukan swakelola seperti itu. Untuk soal ujian, kalau yang ini em, jarang ya keluar ya teman-teman yang cara PBJP. Tapi kalaupun keluar, palingan seperti yang saya cerita tadi. Itu ada pengadaan, kemudian teman-teman diminta untuk mengidentifikasi. Ini cocoknya di mana gitu. Anda adalah PPK, Anda diminta untuk menentukan untuk pengadaan ATK, cara pengadaannya yang paling tepat yang mana. Nanti teman-teman akan pilih apakah swakelola ataupun penyedia gitu. Kemudian di soal ujian itu, teman-teman, kalau soalnya mudah, ya, mudah itu seperti tadi, eh, yang definisi gitu ya, atau yang jenis pengadaan, itu kan soal-soal mudah. Biasanya pengecohnya itu di kata bukan gitu, atau tidak termasuk, atau kecuali. Nah, hati-hati di situ. Walaupun kelihatannya mudah, tapi banyak juga peserta ujian yang salah menjawab karena dia bacanya terlalu cepat dan nggak mereka nggak baca yang tulisan kecuali itu gitu atau yang tulisannya bukan ya seringkali terkecoh di situ. Jadi hati-hati. Ada pengadaan ATK yang bukan ya gitu. Atau eh, di bawah ini adalah pengadaan yang tidak dilakukan melalui swakalola, ABCD kayak gitu. Ada kata bukannya. Biasanya seperti itu pengecohnya. Kemudian, yang harus teman-teman kuasai di sini adalah proses pengadaan barang jasa pemerintah yang tadi ya, gambaran umum pengadaan barang jasa pemerintah, yang mana tadi dibagi atas dua cara, teman-teman, yaitu swakelola ataupun penyedia. Kita mulai dari gambaran umum PBJP melalui swakelola. Secara garis besar, pengadaan barang jasa pemerintah itu terdiri atas 3 tahapan, teman-teman. Yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, dan juga tahap pelaksanaan. Nah, di modul ini, di PPT ini ya, di bahan ajar ini, gitu, untuk memudahkan peserta, LKPP membuatnya dalam 4 tahapan, yaitu tahap perencanaan, persiapan swakelola, pelaksanaan swakelola, dan juga serah terima. Kita mulai dari tahap perencanaan. Tadi kita udah tahu kalau pengadaan barang jasa pemerintah itu dimulai sejak identifikasi kebutuhan. Berarti tahapan pertama atau kegiatan pertama yang dilakukan itu adalah identifikasi kebutuhan. Tadi ya contoh kasusnya kita misalnya di Dinas PUPR mendapatkan pagu anggaran sebesar 10 miliar untuk tahun anggaran 2027. 10 miliar ini mau dipakai untuk apa? Mau pengadaan ATK, mau makan minum, mau bangun gedung, mau perbaiki kantor atau apapun itu adalah kebutuhan-kebutuhan teman-teman. Dan kebutuhan ini harus kita identifikasi. Tugas siapa untuk mengidentifikasi ini? Di tahap perencanaan, itu adalah kewenangan pejabat pembuat komitmen untuk menyusun dokumen perencanaan. Dan nanti hasil dari perencanaan itu ditetapkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Sehingga ketika ada pertanyaan siapa yang punya kewenangan dalam melakukan identifikasi kebutuhan, tentu saja adalah pejabat pembuat komitmen. Tapi yang sering terjadi, apalagi di pemerintah daerah ya, teman-teman, di Pemda itu seringnya yang melakukan identifikasi kebutuhan ini adalah
Kasubag perencanaan atau kasubag program ya, seperti itu. Kenapa kasubag perencanaan? Karena seringkali ya di Pemda itu PPK ditunjuknya nanti di tahun anggaran berjalan gitu. Di tahun anggaran 2027 bulan Januari baru penetapan PPK. Sehingga untuk proses perencanaan yang dimulai di T-1 sebelum tahun anggaran berjalan, itu kan belum ada PPK-nya tuh, masih PPK yang tahun anggaran 2026. Nah, nggak dilibatkan gitu. Ya, tidak ada keterlibatan PPK dalam melakukan identifikasi kebutuhan, sehingga diambil alih ya oleh si Kasubag perencanaan itu. Sehingga teman-teman di sini, ketika nanti Anda jadi PPK, Anda bisa menyampaikan kepada PA-KPA ya, bahwa penunjukan PPK itu sebaiknya tidak terikat tahun anggaran. Seperti itu, teman-teman. Jadi SKPPK nggak usah disebutkan tahun anggaran kapan, gitu. Ya, cukup ini adalah SKPPK untuk dinas apa, atau untuk kementerian apa, untuk satker yang mana, gitu. Kemudian di dalam klausulnya ya, yang ada di dalam SK itu, dituliskan bahwa ketika terjadi pergantian PPK itu akan diterbitkan dengan SK yang baru. Seperti itu, teman-teman. Sehingga si PPK yang ditunjuk itu dia akan melaksanakan ya kewajiban dia, kewenangannya dalam melakukan identifikasi kebutuhan. Jadi di Dinas PUPR tadi ada kebutuhan pengadaan laptop, ya, ada pembangunan gedung dan lain sebagainya. Setelah diidentifikasi kebutuhan-kebutuhan tadi, ternyata didapatkan bahwa kebutuhan kita ini kebanyakan gitu. Pagu anggarannya tadi cuma 10 miliar. Ternyata setelah diidentifikasi kebutuhan-kebutuhannya itu semuanya jadinya 12 miliar. Maka dari proses identifikasi kebutuhan, PPK akan memilih mana paket-paket pengadaan yang prioritas gitu, yang mampu dibiayai oleh pagu anggaran yang ada di instansi itu, gitu ya. Nah, setelah didapatkan prioritas kebutuhan tadi yang cukup ya untuk dibiayai oleh pagu anggaran di kantor itu, maka langkah selanjutnya adalah penetapan barang jasa. Jadi kalau tadi ada pengadaan ATK berarti ditetapkan jenisnya. Jenisnya adalah barang. Ada pembangunan gedung kantor, rehab kantor gitu ya, ditetapkan jenisnya. Ini pekerjaan konstruksi dan lain sebagainya. Makanya teman-teman di PBJP level 1 ini nanti Anda akan diukur kemampuan Anda untuk menetapkan jenis barang jasa itu. Karena teman-teman di sini dipersiapkan untuk menjadi PPK kan, ketika lulus level 1. Walaupun jadi PPK itu syaratnya adalah punya sertifikasi level 2 ya, yang PPK tipe C. Tapi disiapkan memang nih dari sekarang, teman-teman ya, untuk bisa mengidentifikasi jenis barang jasa gitu ya. Anda akan diminta untuk menentukan gitu. Jenis barang jasanya nanti seperti apa? Karena ini tadi ya teman-teman, untuk kegiatan yang kedua ini gitu, itu masuk dalam kompetensi PBJP yang level 1. Selanjutnya, ketika sudah ditetapkan jenisnya masuk di barang, masuk di konstruksi, jasa konsultansi atau jasa lainnya, maka si PPK ini akan diminta untuk menentukan cara pengadaan. Apakah swakelola atau penyedia? Kalau yang dipilih adalah swakelola, maka langkah selanjutnya adalah penetapan tipe swakelola. Nah, ini adalah langkah awal, teman-teman, dalam proses PBJP melalui swakelola. Gitu. Ini di tahap perencanaan. Sudah ditetapkan tipe swakelola. Yang mana tipe swakelola itu ada 4, teman-teman. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan juga tipe 4. Itu kita akan pelajari di materi swakelola nanti ya. Tapi saya sekedar memberikan gambaran bahwa swakelola tipe 1 itu ketika direncanakan, dilaksanakan, dan juga diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran. Gitu. Kalau tipe 2, ketika direncanakan ya dan diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran, tapi dilaksanakan oleh KLPD lain. Tipe 3 sama dengan tipe 2, tapi pelaksananya adalah organisasi kemasyarakatan. Dan untuk tipe 4, mulai dari yang merencanakan,
Yang melaksanakan sampai dengan mengawasi itu adalah kelompok masyarakat. Nah, ini harus bisa kita bedakan di sini ya. Itu harus bisa mengidentifikasi itu. Dan itu ada di soal ujian, teman-teman, untuk yang swakelola. Ada kasus gitu ya, ada contoh paket pengadaan, dan teman-teman akan diminta untuk mengidentifikasi. Ini nanti masuknya di tipe mana. Dan itu nanti akan saya spill di materi kompetensi swakelola nanti ya, di hari kesekian gitu. Setelah ditetapkan tipe swakelola, misalnya nih, di kantor kita ya, di Dinas Koperasi UMKM misalnya, ada kegiatan pendataan koperasi merah putih gitu. Nah, pendataan koperasi ini dilakukan di satu kabupaten gitu. Di kantor Anda ya, petugas di bidang koperasi gitu, itu tidak mencukupi jumlahnya ya, jumlah SDM-nya tidak mencukupi gitu untuk melakukan pendataan di satu kabupaten ya. Sekian puluh kecamatan misalnya seperti itu. Sehingga Anda di Dinas Koperasi itu ketika akan melakukan penetapan tipe swakelola, Anda sebagai PPK mengidentifikasi bahwa oh ini nggak mampu kita kerjakan gitu, nggak mampu tipe 1 ya, maka dipilihlah tipe 2. Nah, ketika dipilih tipe 2 ya, sebelum penetapan tipe swakelola tadi ini, tipe 1 kan nggak bisa ya. Langsung Anda sebagai PPK tetapkan tipe 2. Nggak bisa seperti itu, teman-teman. Harus identifikasi dulu. Kalau tipe 2, siapa ya calon pelaksananya? Teman-teman cari tuh, siapa ya yang akan melaksanakan ini. Tentu saja calon pelaksana adalah mereka yang punya tusi gitu ya, yang punya kemampuan untuk melaksanakan pendataan tadi itu. Ternyata teman-teman menemukan bahwa di Badan Pusat Statistik di kabupaten setempat, itu terdapat enumerator atau tim pencacah gitu ya. Karena di BPS itu kan ada tim itu kan yang petugas survei gitu kan, petugas sensus penduduk gitu kan, dan mereka biasa melakukan pencacahan atau pendataan seperti itu. Maka Anda di PPK Dinas Koperasi tadi itu berencana untuk melakukan swakelola ke Badan Pusat Statistik tadi. Berarti masuknya di tipe 2 kan? Nah, ketika teman-teman sebagai PPK sudah mengidentifikasi tipe swakelola itu tipe 2, sebelum Anda menetapkan ya tipenya itu tipe 2, teman-teman sampaikan dulu ke PA-KPA, ke kepala dinas gitu. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Anda, maka Badan Pusat Statistik ini diidentifikasi mampu gitu ya untuk melaksanakan swakelola untuk kegiatan pendataan koperasi di satu kabupaten tadi itu. Nantinya si kepala dinas selaku PA-KPA akan berkunjung gitu ya ke Badan Pusat Statistik ini, ketemu dengan pimpinannya ya, kepala BPS, kemudian akan menyampaikan maksud dan tujuan ini bahwa di tahun anggaran berikutnya di 2027 nanti kami ada kegiatan pendataan koperasi di satu kabupaten ya, 20 kecamatan misalnya seperti itu. Anda sampaikan niat baik Anda si kepala dinas tadi ya. Sampaikan niat baiknya kami berencana untuk melakukan swakelola ke BPS gitu. Ketika kepala BPS-nya setuju ya menerima pinangan Anda, ceritanya seperti itu, maka sebaiknya langsung diikat dalam MOU, teman-teman. Jadi kalau yang tipe 2 ya, langsung diikat dalam MOU, nota kesepahaman. Gitu. Tujuannya apa? Karena si BPS ini, kan kepala BPS itu berganti-ganti ya. Bisa saja tahun anggaran 2027 yang sekarang di 2026 udah sepakat ya dengan pimpinan BPS tadi, ketua BPS, kepala BPS gitu ya. Ketika tahun 2027, si kepala BPS tadi dimutasi, diganti orang baru. Nah, orang baru ini nanti nggak setuju di 2027. Akhirnya Anda kacau pengadaan Anda kan. Tapi Anda, kepala dinas ya, nggak bisa berkontrak gitu dengan kepala BPS karena di dalam aturan pengadaan dilarang ya, ada larangan berkontrak ketika belum tersedia anggaran. Ini kan ceritanya belum ada anggaran ya, baru dikasih pagu anggaran gitu. Belum ada DPA, belum ada DIPA. Sehingga belum boleh berkontrak. Maka yang bisa itu adalah nota kesepahaman tadi. Dan itu diatur dalam aturan PBJP, teman-teman. Kalau dulu di aturan lama itu wajib gitu.
melakukan MOU. Kalau sekarang di aturan baru, di Perpres terbaru, itu tidak wajib lagi. Ya, terserah dari KLPD penanggung jawab anggaran mau MOU monggo, nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya selalu menyarankan untuk swakelola tipe 2 itu sebaiknya dilakukan nota kesepahaman dulu gitu ya, biar ada yang mengikat gitu. Jangan sampai Anda sudah tetapkan tipe 2, tahun berikutnya si BPS malah nggak mau. Hanya Anda mulai lagi dari proses awal, penetapan tipe swakelola lagi, padahal seharusnya sudah bergeser di tahap persiapan swakelola ketika sudah memasuki tahun anggaran berjalan seperti itu. Setelah penetapan tipe swakelola, baru masuk ke penyusunan spesifikasi teknis atau KAK, ya. Kemudian masuk ke penyusunan perkiraan biaya, ya, dan lain sebagainya, sampai akhirnya dokumen perencanaan yang telah disusun oleh PPK ini akan ditetapkan oleh PA-KPA, kemudian setelah penetapan rencana pengadaan itu akan diumumkan ke dalam sistem informasi rencana umum pengadaan atau SIRUP. Setelah ditayangkan ke dalam SIRUP, ya, maka proses perencanaan ini selesai dan kita bisa bergeser ke tahap berikutnya, yaitu tahap persiapan swakelola. Nah, sebelum saya melanjutkan ke tahap persiapan swakelola, mungkin ada yang ingin bertanya, teman-teman silakan ya. Bisa 1-2 orang, monggo. Kalau udah clear, udah aman, bisa kasih jempol di layar, atau bisa komen aman, lanjut, gas, atau apapun itu, biar saya tahu kalau teman-teman udah clear di sini. Sini Mbak Nina udah clear ya. Yang lain gimana teman-teman? Udah aman? Mbak Rina udah aman, Mbak Jessica udah aman. Yang lain Mbak Badria, Mas Jais, Mas Waluyo aman nggak? Aman ya? Oke, saya lanjut ya teman-teman. Bu, Ada pertanyaan Mas Jais, aman? oh ya ini saya masih bingung masalah swakelola nih. Mm-mm. Bagian Misalnya mananya? gini ya, Bu. Ini masalah tipe ya, Bu. Mm-mm. Misalnya gini, Bu ya, Bu. Tentang misalnya swakelola tentang pembuatan dokumen. Ini mandiri ya, Bu ya. Pembuatan dokumen apa nih Mas? Kebutuhan lah ke dokumen kebutuhan dalam misalnya SOP atau lain-lain gitu. Oke. Oke, yang dibutuhkan kan tenaga ahlinya. Mm-mm. Tenaga ahli ini kan kita pakai jasa perorangan. Boleh. Itu apakah masuk tipe 1 atau gimana, Bu? Oke. Oke. Mantap nih pertanyaannya. Jadi di satu instansi, ini ternyata ada penyusunan SOP. Dan eh, dibutuhkan ya tenaga ahli gitu ya. Misalnya SOP dalam mungkin perancangan aturan atau apa ya kegiatan di kantor kita gitu. Kita butuh tenaga ahli di situ. Nah, untuk menentukan masuknya tipe swakelola yang mana, tentu saja kita perlu identifikasi dulu kan, tenaga ahlinya nanti dari mana gitu. Ada nggak di kantor kita ya SDM kita yang punya kompetensi gitu ya sebagai tenaga ahli tadi. Kalau punya, berarti swakelolanya tipe 1 dong. Di kita sendiri gitu kan pelaksananya. Tapi kalau di kantor kita ternyata nggak ada tuh yang punya kompetensi di bidang yang sesuai dengan pengadaan SOP tadi itu. Berarti kita butuh orang lain di situ. Nah, kalau butuh orang lain, kita lihat lagi untuk swakelola tipe 2. Apakah ada tenaga ahli yang kita butuhkan itu di KLPD lain? Kalau ada, berarti swakelolanya tipe 2. Gitu. Tapi walaupun tipe 2, hanya pelaksana gitu ya, tim pelaksana aja yang berasal dari KLPD lain gitu. Sedangkan tim persiapan ya yang merencanakan dan juga tim pengawas itu masih berasal dari KLPD penanggung jawab anggaran. Ternyata si tenaga ahli itu nggak ada di KLPD lain. Kita tidak menemukan yang punya kompetensi itu. Berarti kita bisa masuk ke tipe 3 ya. Kita lihat nih, kita cek di Ormas ada nggak tenaga ahli itu. Ya. Atau kalau nggak ada di yang tipe 4 gitu. Nah, ternyata di semua tipe ini nggak ada ya yang punya kompetensi tadi itu sebagai tenaga ahli.
Berarti swakelola nggak bisa dong. Maka kita pilih cara pengadaan yang berikutnya, yaitu dengan penyedia. Nah, penyedia ini ada namanya penyedia perorangan, teman-teman. Gitu. Ada yang badan usaha. Kalau penyedia perorangan, seperti yang tadi disampaikan Mas Jais ya, kalau penyedia perorangan itu mungkin ada tenaga ahli ya, misalnya dia sarjana hukum atau sarjana apa gitu. Ternyata kompetensinya itu ya sesuai gitu, ijazahnya sesuai, dia punya sertifikat kompetensi yang sesuai dengan pengadaan kita, dia juga punya pengalaman ya, pernah mengerjakan paket pekerjaan pembuatan SOP itu gitu ya, dia punya pengalaman sekian tahun, berarti cocok dong dengan kebutuhan kita. Maka yang kita pilih adalah melalui penyedia barang jasa dengan jasa konsultansi perorangan tadi itu. Seperti itu Mas Jais. Gimana nih? Bisa kejawab nggak Oh, bisa, pertanyaannya? bisa. Atau ada lagi? Bisa. Oke, aman ya? Ya, terima Oke, kasih. sip. Ada lagi teman-teman? Aman ya? Oke, kita lanjut. Kalau sudah aman di tahap perencanaan tadi, maka kita bergeser ke tahap persiapan swakelola. Ingat teman-teman, tahap persiapan ini bisa dilakukan ketika RUP, Rencana Umum Pengadaan, itu sudah diumumkan ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, gitu ya. Kalau belum diumumkan sirupnya, berarti nggak boleh kita masuk ke tahapan persiapan PBJ ini melalui swakelola. Ketika kita sudah masuk di tahap persiapan swakelola, maka langkah-langkah yang dilakukan atau kegiatan yang ada di situ dimulai dari penetapan sasaran, teman-teman. Kemudian penetapan penyelenggara swakelola. Tadi kan di tahap perencanaan kita sudah tetapkan tipenya. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, atau tipe 4. Nah, di tahap persiapan kita tetapkan orang-orangnya siapa gitu. Tapi yang punya kewenangan ini bukan PPK ya, tapi si PA. Karena penetapan penyelenggara swakelola ini itu kan ada honor gitu ya, honorarium pelaksana gitu. Biasanya ini SK panitia gitu ya, panitia pelaksana ada honorariumnya. Nah, kita sebagai PPK, karena ini berkaitan dengan pengaturan pengelolaan keuangan gitu ya, kita sebagai PPK kan nggak punya kewenangan untuk melakukan tindakan ya yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah ataupun negara kan kayak gitu. Itu kewenangannya PAKPA. Maka untuk penetapan penyelenggara swakelola ini ada di PAKPA, teman-teman. Gitu. Untuk tipe 1, karena tipe 1 itu yang merencanakan, melaksanakan, dan juga mengawasi adalah pegawai di instansi kita, gitu kan? Berarti orang-orangnya untuk swakelola tipe 1 itu dari pegawai internal kita. Penyelenggara swakelola itu ada 3 tim. Tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas. Jadi nggak ada tim perencana ya, teman-teman. Karena di tahap perencanaan ini masih kewenangannya PPK, gitu. Tuh masih tugasnya PPK. Si yang ada itu tim persiapan. Karena kerjanya mulai dari sini. Ketika dia di SK-kan kan, di tahap persiapan baru dia mulai kerja. Maka tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas itu berasal dari instansi tadi, pengguna anggaran kalau tipe 1, tapi untuk swakelola tipe 1 itu dibolehkan ya, dibolehkan pakai tenaga ahli dari luar, teman-teman, asalkan tidak melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana internal, gitu. Misalnya nih ada kegiatan bimbingan teknis untuk pengadaan barang jasa pemerintah, ya, butuh tenaga ahli, butuh pengajar nih, butuh pengajar pengadaan di situ. Anda misalnya di UKPBJ nggak punya SDM yang punya sertifikat kompetensi pengajar gitu dari LKPP. Berarti teman-teman butuh tenaga ahli dari luar ya, kayak gitu. Butuh fasilitator, fasilitatornya LKPP. Teman-teman undang tuh di situ. Nah, itu boleh ya selama jumlah fasilitatornya itu tidak melebihi 50% dari jumlah tim pelaksana. Berarti kalau Anda ngundang fasilitator dari luar 1 orang, berarti teman-teman perlu tim pelaksana ya dari internal minimal 1 ya, minimal ada 1 gitu. Apakah dia sebagai pengajar
Atau yang namanya tim pelaksana ini kan nggak cuma pengajar ya teman-teman, tapi panitia yang kerja pada saat tahap pelaksanaan kan, seperti itu. Nah, itu masuk dalam penyelenggara swakelola. Itu di SK-kan oleh PA-KPA. Untuk yang tipe 2, pengguna anggaran itu hanya meng-SK-kan tim persiapan dan juga tim pengawas, teman-teman. Karena itu dari KLPD penanggung jawab anggaran. Tipe 2 dan juga tipe 3. Gitu. Sedangkan tim pelaksana kan dari luar gitu kan. Tipe 2 dari KLPD lain, tipe 3 dari Ormas. Berarti si PA ini nggak perlu meng-SK-kan mereka gitu. Ya. Terus apa dasar kita dalam pelaksanaan? Kalau kita pakai yang tipe 2 sama tipe 3 tadi, maka dasar pelaksanaannya itu adalah kontrak, teman-teman. Jadi untuk tipe 2, tipe 3 itu pakai kontrak. Dan dalam aturan pengadaan barang jasa pemerintah, walaupun disebutkan bahwa pejabat yang punya kewenangan dalam menandatangani kontrak, atau kita kenal dengan istilah pejabat penandatangan kontrak, itu bukan pejabat pembuat komitmen, tidak sama ya teman-teman, beda. Itu. Tapi pejabat penandatanganan kontrak adalah PA, atau dilimpahkan ke KPA, atau dilimpahkan ke PPK, pejabat pembuat komitmen. Jadi PPK ini adalah pilihan terakhir dalam menandatangani kontrak itu. Tapi khusus untuk swakelola, kontraknya ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen. Itu bedanya. Gitu. Ya, jadi ada kontrak tadi tipe 2, tipe 3 ada kontrak. Tapi tetap pakai SK tim, ya, SK panitia pelaksana yang isinya hanya terdiri dari tim persiapan dan juga tim pengawas. Gitu. Sedangkan untuk tipe 4, karena semuanya tim persiapan, tim pelaksana, tim pengawas itu dari Pokmas, berarti nggak ada SK tim tadi. Ya, hanya ada kontrak antara si PPK dengan si pimpinan dari kelompok masyarakat itu. Setelah penetapan penyelenggara swakelola, maka langkah berikutnya adalah rencana kegiatan. Nah, rencana kegiatan ini karena udah ada timnya nih, tadi ditetapkan ya, udah ada tim persiapan yang punya tugas di tahap persiapan, berarti yang menyusun rencana kegiatan ini adalah tim persiapan swakelola. Gitu. Yang menyusun rencana kegiatan, mereka membuatkan jadwal, kemudian mereka melakukan review terhadap rencana anggaran biaya yang sudah disusun oleh PPK di tahap perencanaan. Sehingga kontrolnya nanti ini di tim persiapan tadi. Kenapa perlu direview? Yang pertama, supaya untuk kontrol, gitu ya. Untuk controlling. Yang kedua, supaya